Teman-teman, saya akan berbagi insight mengenai berbagai perubahan yang terjadi di tingkat konsumen selama pandemi. Teman-teman, di masa pandemi terjadi perubahan yang luar biasa di tingkat konsumen, di tingkat perilaku konsumen, di mana ada 4 mega shift atau 4 perubahan besar yang saya sebut sebagai the 4 consumer mega shift in the era of pandemic. Mega shift yang pertama adalah apa yang saya sebut sebagai stay at home lifestyle. Ketika kita sudah terlalu lama tinggal di rumah, maka apa-apa yang kita lakukan di rumah itu membentuk kebiasaan baru, membentuk gaya hidup baru, membentuk perilaku baru. Ya, itulah yang saya sebut sebagai stay at home lifestyle. Contohnya yang gampang adalah home cooking, teman-teman. Jadi di masa sebelum pandemi, saya pernah nulis tahun lalu ya buku judulnya adalah Millennial Kill Everything. Saya mengatakan bahwa dapur dan home cooking itu dibunuh oleh emak-emak milenial. Kenapa? Karena emak-emak milenial banyak di kantor, banyak urusan di luar rumah gitu ya, menjadi entrepreneur, menjadi eksekutif, sehingga nggak pernah ke dapur. Karena nggak pernah ke dapur, maka keterampilannya hilang dan kemudian dapur itu makin nggak banyak dipakai dan home cooking itu semakin hilang. Tetapi yang terjadi apa? Begitu pandemi, maka kemudian emak-emak milenial itu tinggal di rumah terus ya. Karena banyak waktu, maka kemudian banyak diisi untuk memasak ya, home cooking. Maka kemudian rising. Ya, ini contoh bagaimana stay at home lifestyle itu. Yang kedua adalah mega shift yang kedua adalah back to the bottom of the pyramid. Ya, pyramid di sini adalah mengacu kepada piramida Maslow, teman-teman. Kita tahu piramida Maslow itu dari yang kebutuhan ya, kebutuhan konsumen, dari yang paling basic adalah sandang pangan papan, kemudian naik itu adalah love belonging, kemudian naik lagi esteem, dan yang paling tinggi adalah aktualisasi diri. Teman-teman, sebelum pandemi ya, saya menyebut sebelum pandemi itu di Indonesia itu era leisure economy ya. Artinya apa? Kebutuhan konsumen kita itu berada di puncak piramida ya. Di puncak piramida adalah aktualisasi diri dan esteem ya. Jadi kita duitnya banyak habis untuk liburan ya. Untuk aktualisasi diri. Makanya kemudian Instagram misalnya populer luar biasa karena semua orang pengen narsis gitu ya. Jadi kebutuhan esteem itu tinggi. Tetapi teman-teman, yang terjadi apa setelah pandemi datang 2 Maret 2020, yang terjadi awalnya kita di puncak piramida, maka kemudian kita back to the bottom. Jadi kebutuhan kita menjadi dari yang canggih di puncak piramida, kita balik ke bottom of the pyramid. Ya, jadi kebutuhan cuma 3, yaitu makan, minum, kesehatan ya, hand sanitizer ya, dan seterusnya, dan kemudian adalah koneksi internet ya. Jadi dari puncak kemudian balik ke back to the bottom. Mega shift yang ketiga, teman-teman, adalah go virtual ya. Jadi dengan adanya pandemi, kita ada di rumah, maka kemudian kita tetap beraktivitas. Caranya gimana? Caranya adalah melalui platform digital ya. Apapun kita lakukan secara virtual, kita bekerja secara virtual, kita belajar secara virtual, kita ke dokter secara virtual, kita menikmati hiburan ya. Kalau dulu nonton konser musik, sekarang nggak bisa secara virtual, dan bahkan kita halal bihalal pada waktu lebaran dulu dilakukan secara virtual ya. Itu adalah mega shift yang ketiga. Berikutnya adalah mega shift yang keempat, adalah terbentuknya apa yang saya sebut sebagai empathic society. Teman-teman, dengan adanya krisis kesehatan yang diikuti dengan krisis ekonomi, maka kemudian banyak orang mengalami kesulitan, banyak yang kena layoff ya, banyak yang anggota keluarganya meninggal karena COVID gitu ya. Kita penuh dengan ketakutan, diikuti dengan resesi ya, sehingga banyak orang susah di masa pandemi. Ya, nah, di tengah kondisi kayak begini, Indonesia adalah bangsa yang tolong-menolong. Makanya kemudian donasi naik, ya, empati naik, kepedulian sosial itu menjadi meningkat, ya. Maka kemudian, ya, misalnya kayak zakat sedekah justru menjadi booming di masa pandemi. Donasi-donasi menjadi booming, ya. Jadi kita semakin menjadi bangsa yang tolong-menolong. Itulah teman-teman, ada 4 ya perubahan besar di tingkat konsumen yang dialami dengan adanya pandemi ya. Saya menyebutnya 4 mega shift. Yang pertama adalah stay at home lifestyle, yang kedua adalah back to the bottom of the pyramid ya, dari puncak piramida balik ke
bottom ya, ke dasar, yaitu makan minum, kesehatan dan koneksi internet. Yang ketiga adalah go virtual, dan yang terakhir adalah empathic society.